بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد وبعد. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, rahimani rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, Allah mengumpulkan kita kembali dalam majlis yang mulia. Antum datang ke sini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla, mengingat, kemudian dilanjutkan dengan kajian Islam sampai pada waktu Isya dan melaksanakan salat Isya berjamaah. Maka ini adalah amalan yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Para jamaah, maka kita akan berbicara banyak tentang fikih pada khususnya, yaitu pada bab fi ahkamil aniya wa thiyabil kuffar. Ya, pada hukum-hukum bejana dan hukum-hukum pakaian orang-orang kafir. Maka bagaimana sikapnya seorang muslim kepada bejana-bejana dan kepada pakaian-pakaian orang kafir. Maka bejana ini bentuknya banyak. Dulu kita bejana dari tanah, cowek, cobek, ya, ulekan, apa segala macam, dari batu dan yang lain. Terus kemudian juga bejana-bejana yang sekarang juga mungkin dari gelas, ya, dari kaca. Kemudian juga bentuk-bentuk yang lainnya dari emas maupun dari perak. Maka ini juga dibahas. Maka tentunya syariat Islam ini hadir kepada kita semua, dihadirkan oleh Allah Azza wa Jalla beserta penjelasnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Intinya ingin menyelamatkan umat manusia ini, para jemaah. Bukan Nabi Muhammad SAW memerintahkan ini untuk kesulitan kita, enggak. Tapi ternyata itu untuk keselamatan kita. Para jamaah al-aniyah huwa al-'iya allati yuhfadhu fiha al-ma' wa ghairuh. Bejana itu adalah suatu tempat, ya, suatu tempat untuk melindungi air atau makanan. Maka itu dikatakan sebagai bejana. Sawa'un kanat minal hadid awil khashab awil julud aw ghairi dzalik wal aslu fiha ibaha. Maka hukum asal bejana adalah boleh. Entah itu dari besi, entah itu dari kayu, entah itu dari kulit-kulit binatang, maka pada asalnya itu adalah ibahah. Pada hukumnya adalah mustahab, boleh untuk digunakan. Ya, misalnya antum sekarang bejana, kalau orang Indonesia masya Allah mungkin bejananya lebih banyak. Antum beli nasi apa, pecel, bejananya apa itu? Pincuk, ya, apa itu? Daun pisang, itu juga bejana itu. Ya, kadang-kadang orang minum juga bisa menggunakan dengan daun-daun yang besar seperti daun jati yang sering digunakan. Masya Allah, Allahumma barik. Kemudian fayubahu isti'malu wa ittikhadu kullu ina'in tahir ma'ada naw'in huma. Semua kita boleh pakai, kecuali dua hal yang kita tidak diperbolehkan untuk menggunakannya, para jemaah. Jadi semua kita boleh pakai, cuma dua yang kita tidak boleh. Ya. Subhanallah. Al-awwal ina'udz dzahab wal fiddah, yaitu bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wal ina'ul ladzi fihi dzahabun aw fiddah, adapun bejana yang mana itu terbuat dari emas maupun dari perak, tilaan aw tamwihan aw ghair dzalik. Apa bentuknya? Entah itu murni 100%, entah itu cat campuran, entah itu sepuhan. Ya. Intinya di situ ada emas dan perak. Min anwa'in ja'li dhahabi wal fidda fil ina ma'ada dhabba al-yasira min fidda tuj'al fil ina lil hajati ila islahihi. Maka semua boleh digunakan kecuali yang memang di situ ada bahan-bahan yang dipakai untuk membentuk itu. Misalnya emas, perak, maka itu dihukumi haram. Tetapi apabila itu sedikit, istilah tempelan, maka itu diperbolehkan. Sedikit sekali tempelan, mungkin ada lubang, ya biasanya lubang, atau mungkin orang-orang sekarang ngomong apa tuh? Dipatri. Apa? Bahasa sini apa? Patri. Itu pakai apa itu? Perak. Pakai perak itu ya.
Itu kan sedikit, maka itu fala ba'sa bihi. Maka itu tidak dipermasalahkan, maka tidak mengapa. Tapi kalau misalnya disepuh semuanya, misalnya dicat campuran semuanya, maka itu tidak diperkenankan. Ya, maka yang saya katakan cat campuran ini bukan cat warna emas, bukan. Kalau cat warna emas mungkin sama seperti ini. Tapi kalau itu cat yang aslinya emas kemudian dilapisi campuran, maka itu tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan hanya sedikit saja. Ya mungkin seperti patri yang biasa dibuat oleh orang-orang. Wa dalilu tahrimi inadzabul fiddah. Apa dalilnya? Ya, kalau Rasulullah SAW mengharamkan itu, qauluhu sallallahu Rasulullah SAW mengatakan, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah. Janganlah engkau minum dari bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafihima. Dan janganlah engkau makan di piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Fa innahum lahum fid dunya, karena ini untuk mereka di dunia, walana fil akhirah, dan ini untuk kita di akhirat. Rawul jamaah. Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka dengan kondisi yang seperti ini, maka mungkin antum ada yang tanya, Ustaz bagaimana kalau misalnya raja-raja yang minum sama emas, minum sama perak, apa segala macam dan yang lainnya. Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita tidak perlu menirunya, karena memang Rasulullah SAW melarangnya. Wa qauluhu SAW, kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, alladhi yashrabu fi aniyatil fiddah innama yujarjir fi batnihi nara jahannam, muttafaqun alaih. Maka barang siapa yang minum dari bejana-bejana emas, bejana perak, sesungguhnya dia telah menyalakan api di perutnya, yaitu api neraka jahanam. Maka ini adalah larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan nahyu 'ani syai' yatanawalu khalisan aw mujazza'an. Dalil ini melarang kita untuk menggunakan entah itu murni, entah itu sebagian. Fayahrumu al-ina'u matliyu aw mumawwahu bil-dhahabi wa al-fiddah alladhi fihi syai' min adh-dhahabi wal-fiddah. Maka juga tidak boleh misalnya cat, disepuh dan yang lain yang menggunakan emas dan perak. Ma'ada dhabba al-yasira min al-fiddah kama sabaq. Maka yang diperbolehkan adalah sedikit dari bagian, misalnya di patri ataupun di perak, maka itu tidak mengapa. Bidalili hadis Anas radhiyallahu an, sesuai dengan hadis Anas radhiyallahu an. Kenapa patri itu boleh? Anna qadahan Nabi SAW, cawan, gelas tempat minum Nabi Muhammad SAW, inkasara, pecah. Fattakhadha makana syabi silsilatan min fiddah. Rawal Bukhari. Maka Rasulullah SAW merantai itu dengan perak, rantainya diikat. Jadi cawannya Rasulullah, gelasnya pecah, sehingga dijadikan satu sama Rasulullah, kemudian ditaleni dengan rantai perak. Maka ini tidak mengapa. Ini yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka boleh menggunakan perak dengan tempelan sedikit. Qala An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, in aqadal ijma' ala tahrimil akal wasyurb fiha, maka telah terjadi ijma' terhadap pengharaman makan dan minum di dalam bejana perak dan emas. Wa jami'u annahu istimali fi ma'na al-akl wa syurb wal ibil ijma'. Maka semua apa yang dilakukan maka tidak diperbolehkan untuk menggunakan emas dan perak dalam hal yang seperti itu. Mungkin ada pertanyaan nanti, gigi emas gimana? Gigi perak gimana? Wallahu a'lam shawab. Nanti sebetulnya kita akan belajar tentang itu sebetulnya. Karena fikih ini insyaallah semua akan dibahas para jamaah. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada sahabat Rasulullah SAW yang kena pedang ininya apanya? Hidungnya. Jadi hidungnya itu habis. Pakai perak. Ya. Malah tambah busuk. Kemudian pakai emas, tidak busuk. Maka ini adalah hukum darurat para jamaah. Maka diperbolehkan dengan menggunakan emas pada hidung yang tanggal. Ya ini permisalan yang seperti ini ya jangan dijadikan satu dalil terus hidungnya dibelah ya, pakai emas gitu. Jangan ya. Masih bagus hidung yang buatan Allah Azza wa Jalla. Kemudian para jamaah,
Wa tahrimul isti'mal wa ittikhadhi yashmulu dzukura wal inath. Maka semua ini dilarang karena hadisnya umum, entah laki entah perempuan. Ya. Tidak ada pengkhususan. Oh, ini kan cuma untuk laki saja. La. Ini untuk laki dan perempuan. Li umumil akhbari wa adamil mukhassis. Karena ini keumuman apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak ada pengkhususan dalam dalil ini. Kalau ada pengkhususan, illa imra'ah, biasanya begitu, kecuali perempuan. Tapi di situ tidak ada. Wa innama ubihat tahallilin nisa lihajatihinna ila tazayyuna lizauj. Maka yang dibolehkan adalah memakai perhiasan emas dan perak bagi siapa? Bagi para wanita untuk menghiasi dirinya di hadapan suaminya. Maka kalau untuk laki-laki pakai perak tidak apa-apa, pakai emas yang tidak diperbolehkan. Wa tubahu aniyatil kufar allati yasta'milunaha ma lam tu'lam najasatuha. Maka kita boleh untuk menggunakan pakaian kaum kafir non muslim. Boleh. Ketika kita mengetahui bahwasanya pakaian itu tidak ada najisnya. Fa in ulimat najasatuha, kalau kita tahu di situ ada najis, fa innaha tughsal wa tusta'mal ba'da dzalik. Maka yang diperbolehkan adalah mencucinya lalu menggunakannya. Jadi jangan sampai ada orang yang mengatakan, loh Ustaz, orang musyrik ini kan najis. Maka yang dimaksudkan najis di sini adalah qalbun. Karena yang namanya tohara itu ada berapa? Ada dua. Suci hatinya, suci badannya. Maka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang musyrik itu adalah najis, yang dimaksudkan adalah qalb, yaitu hatinya, yang memang dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun badan, ya kalau dicuci ya bersih semua, Pak. Masa enggak mandi? Mandi juga kan? Ya. Insyaallah. Tapi kemudian yang kedua, juludul maitah. Juludul maitah ini adalah kulit binatang yang mati tanpa disembelih. Atau misalnya dia nubruk apa gitu langsung mati. Maka bagaimana kulitnya? Apakah bisa dimanfaatkan? Fayahrumu isti'maluha. Maka diharamkan untuk menggunakan kulitnya binatang yang mati tanpa disembelih atau bangkai. Illa idza dubighat, kecuali disamak. Kecuali disamak. Jadi misalnya mungkin ada kijang rusa mati, masih bisa dimanfaatkan? Bisa. Apa? Kulitnya. Kalau dagingnya tidak bisa, karena dagingnya sudah menjadi apa? Bangkai. Kulitnya bisa. Kulitnya antum seset, kemudian antum buka semua, tinggalin apa yang ada di dagingnya, ya, dagingnya itu tinggalin, kemudian kulitnya disamak. Bagaimana caranya nyamak? Ada yang pernah di sini nyamak? Tidak pernah. Nyamak itu dulu wallahu alam saya pernah diajari sama nenek saya, karena tiap tahun kita nyamak juga, biasanya pakai apa, rambak ya. Ya, kalau disamak itu biasanya dianu sama kapur itu, Pak. Direndam sama kapur sampai berapa hari gitu, baru kemudian dikerok ya, terus kemudian dijemur ya. Itu disamak tuh seperti itu. Intinya disamak. Faqad ikhtalafa al-ulama fi jawazi isti'maliha ba'da at-tabagh wa sahih al-jawaz. Maka para ulama juga beda pendapat ini. Maita, bangkai, meskipun disamak, ada yang mengatakan tetap haram, tapi wallahu a'lam, Syekh Shalih Fauzan mengatakan boleh. Yang penting disamak ya. Wa huwa qaul jumhur li wurudil ahadits sahihah bi jawazi istimali ba'da at-tabagh. Sesuai dengan hadis yang dijelaskan dari Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya binatang yang sudah disamak kulitnya maka boleh untuk digunakan. Wali anna najasatu tari'ah, karena yang namanya najis sudah hilang ya. Karena yang namanya najis sudah hilang. Fatazulu bid-dabagh, karena hilangnya karena adanya apa? Disamak itu direndam, maka dia akan berjatuhan dan dia akan hilang najisnya. Kama qala Nabi SAW yutahhiruhu al-ma' wal qarat ya. Maka yang namanya dabagh tadi bisa dapat disucikan dengan air. Maka semua itu bisa disucikan dengan air. Manusia disucikan dengan air. Antum kotor dibasuh dengan air. Semua dengan air ya. Wa qaulu sallallahu, maka Rasulullah SAW mengatakan dibahul adim tahuruhu. Maka penyamakan kulit dapat membuat kulit itu menjadi suci. Dimahul adimi tahuruhu. Jadi antum menyamak kulit itu menjadikan kulit itu suci. Wa tuba'u thiyabul kuffar idza lam tu'lam najasatuha. Maka boleh
untuk menggunakan bajunya orang-orang kafir ketika kita tidak mengetahui tentang najisnya. Li'annal asal at-tahurah. Karena manusia itu pada asalnya ya tahir, suci manusia itu. Ya, manusia itu pada asalnya adalah suci. Fala tazulu bisyak, maka tidak bisa dihapuskan dengan adanya keraguan. Oh, ini pakaiannya orang kafir. Wah, saya ragu. Mungkin ini begini, mungkin ini lah, tidak ada. Sama seperti orang yang ketika dia ke pasar, dia cari ayam. Ini ayamnya siapa nyembelih ya? Cari ono pak pasar itu siapa nyembelih? Ini hulu para jamaah. Ini terlalu apa? Hulu. Kalau memang antum tahu di sini memang orang muslim yang jualan orang muslim dan dia adalah orang terpercaya, sudah khalas. Jangan nanti ini Pak, ini siapa Pak? Didata. Pak, ini siapa Pak? Didata semua. Ini hulu para jamaah. Jadi kalau antum ke pasar, antum tahu bahwasanya yang jual adalah orang muslim ya. Kemudian memang tetangga antum dia bersyahadat dan yang khalas. Jangan terlalu jangan terlalu mempunyai hati yang ini siapa ini nyembelih. Ini kalau tidak sholat gimana? Khalas para jamaah. Ini kalau kita terlalu mikir kayak gitu tidak makan ayam nanti antum. Nah, kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yubahu ma nasaju asabahu, maka boleh saja dengan menggunakan tenunan mereka dan boleh menggunakan pewarna mereka. Jadi misalnya pakaian-pakaian antum ini kan aslinya putih, kemudian sama mereka diwarna merah, diwarna hijau, mereka yang mewarna, tidak ada masalah ya. Pewarna itu juga insya Allah bukan benda yang najis, kecuali memang pewarnanya dipakai benda najis, itu yang tidak boleh. Kemudian orang-orang kafir nenun gitu ya, maka ini juga tidak ada masalah. Ini bukan suatu hal yang haram untuk dipakai. Lianna Nabi SAW, karena Nabi Muhammad SAW wa ashabuhu kanu yalbisuna ma nasajahul kufar wa sabahu wallahu ta'ala alam. Karena Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya tentu menggunakan baju, iya kan? Kira-kira bajunya siapa yang jahit? Nah, saya tanya, ini muslim apa enggak ini penjahitnya? Ya enggak kan? Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka meskipun yang menjahit adalah orang-orang kafir, maka tidak ada masalah dan itu hukumnya dibolehkan. Jangan terlalu kita hulu melampaui batas. Ya, misalnya karpet. Ini karpet siapa yang buat? Cina. Waduh, ini bisa-bisa campuran apa nih? Campuran binatang BABI biasanya. Wah, yang gini, yang gitu. Ya kan macam-macam. Makanya jangan terlalu hulu para jamaah. Kalau memang antum tidak percaya, beli yang buatan Turki. Turki kan muslim. Ya, tapi wallahu alam, semua pakaian antum ini semua bukan dari Indonesia juga. Pakaian antum ini juga banyak dari Cina. Intinya jangan hulu para jamaah. Jangan terlalu melampaui batas kita dalam menghukumi suatu hal. Kemudian para jamaah pada bab yang selanjutnya, fima yahrumu 'alal muhdits muzawalatu minal amal. Maka apa yang diharamkan buat orang yang berhadas? Ya, ini akan kita bahas pada bab yang kedua ini. Hunaka ba'dul a'mal allati yahrumu 'alal muslim. Maka di situ ada sebagian perbuatan-perbuatan amal yang diharamkan untuk kaum muslim idza lam yakun 'ala taharah. Ketika mereka bukan dalam keadaan suci. Berarti dia dalam keadaan apa? Junub atau dalam keadaan berhadas. Apa yang dilarang? Ya. Au yuzawwalaha li syarafiha wa makanatiha. Maka ini adalah sebagai satu bentuk kemuliaan. Maka tempat-tempat tertentu ketika antum junub atau berhadas, antum juga tidak boleh menjamah itu. Atau antum tidak boleh melakukan suatu hal itu. Wa hadhil a'mal nubayyinuha laka bi adillatiha. Maka ketika saat itu para jamaah, kita akan menjelaskan semua hukum dengan dalil. Maka para jamaah, seorang yang bisa memberikan hukum itu harus dengan dalil. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang ditanya tapi tidak ngasih dalil, berarti dia taklid. Ya. Jadi seorang kalau ingin memberikan hukum kepada seorang lain harus dengan apa? Dalil. Litakuna minka ala balin fala tuqdimu ala wahidin minha, supaya kita ini tidak salah para jamaah, tidak salah melangkah. Fala tuqdimu ala wahidin minha illa ba'da tahayyu lahu bi taharatil matluba, supaya kita tidak mengerjakan suatu hal yang salah, supaya kita ini benar-benar suci sesuai dengan apa yang diminta, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kebanyakan kita para jamaah, adalah salah satu nasihat dari Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, seorang kalau ingin berbuat, yakini dulu ya, cari dalilnya dulu, yakini kebenaran dalil, baru lakukan. Kalau kita kebalik Pak,
lakukan dulu, diyakini dulu, baru cari dalil. Itu kita tuh paling seneng ikut-ikutan. Oh ini gimana sholatnya? Oh ini teman saya ikut sudah. Jangan, antum tanya dalilnya. Kalau nggak bisa sama-sama datang ke ustadznya, tanya dalilnya gitu Pak. Jadi kalau misalnya antum ingin berhukum atau ingin mengeluarkan hukum, harus ada dalilnya. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengeluarkan satu hukum tapi tanpa dalil, ya apa pegangannya dia? Cantolan hukumnya apa? Lah antum ke pengadilan harus ada aturan kan yang membuat itu. Antum disalahkan berdasarkan peraturan. Antum dibenarkan, antum dimenangkan juga berdasarkan peraturan. Ya. Maka supaya orang berbicara tidak sekarpe dewe, Pak. Supaya orang tidak berbicara sesuai dengan akalnya. Karena akal ini satu hal yang kecil kalau dibandingkan wahyu Allah Azza wa Jalla. Alam ya ikhwan, ketahuilah anna hunaka asya taharrama 'ala al-muhdits. Di situ ada sesuatu yang diharamkan bagi orang-orang yang berhadas. Baik, sebelumnya saya mau tanya, apa bedanya hadas sama najis? Gimana Pak? Hadas dari dalam. Taib. Oh berarti ada yang hadas dari luar gitu Pak? Taib para jamaah, hadas itu adalah perilakunya Pak. Misalnya antum kentut, antum kencing, itu berhadas. Tapi kalau najis, antum kena air kencingnya itu Pak. Paham ya? Ya kadang-kadang bingung, hadas najis itu apa? Ya, intinya para jamaah hadas, misalnya antum kencing, antum mengeluarkan air mani, antum mimpi basah, ya, itu berhadas. Hadas apa itu? Besar kalau itu. Antum buang air besar, itu hadas. Tapi ketika antum kena air kencingnya, berarti pakaian antum najis. Itu apa definisi yang paling gampang. Kemudian para jamaah, sawa'un kana hadatsu akbar au asghar. Yang kita akan bahas ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan sesuatu apabila dia berhadas besar maupun kecil. Wa hunaka asya yaqtassu tahrimuha biman huwa muhdithun hadatsan akbar. Maka di situ juga ada khusus untuk hadis yang besar. Hadas yang besar. Maka para jamaah ini dimuliakan oleh Allah, fal asya allati tahrumu 'ala al-muhdits ay al-hadatsain. Ya, maka hadas ketika seorang berhadas, ya, dua hadas kecil maupun besar, yang dilarang adalah satu, massul mushaf syarif, memegang mushaf. Apa mushaf? Al-Quran. Ini hadas kecil maupun hadas besar. Nanti insyaallah nanti khusus untuk hadas besar juga ada ya. Fala yamassu al-muhdits biduni ha'il. Maka seorang yang berhadas kecil maupun besar tidak boleh memegang Al-Quran kecuali dengan ghilaf. Kecuali dengan apa? Dengan sarung tangan atau sapu tangan seperti ini Pak. Ya. Kemudian para jamaah, liqauli ta'ala la yamassu illa al-mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Dan surat Al-Waqi'ah ayat 79, ay al-mutatahharun minal hadath janabatan aw ghairiha. Yaitu orang-orang yang suci dari hadas kecil maupun hadas yang besar. Alal qawli bi anna al-murad bihim al-mutahharun minal bashar. Maka ini maksudkan la yamassuhu illa al-mutahharun, tidak ada yang megang Al-Qur'an kecuali orang-orang yang suci. Maka al-mutahharun dikatakan bashar. Berarti ini adalah manusia. Wa hunaka yara man yara anna al-murad bihim al-malaikatul kiram. Tetapi para ulama tafsir yang lain mengatakan mutahharun ini adalah malaikat. Sehingga para ulama berbeda pendapat. Yang mengatakan ini manusia, mutahharun, maka manusia yang tidak boleh megang Al-Quran ya, ketika berhadas. Tapi ketika pengertian itu diartikan dengan pengertian malaikat, maka manusia boleh memegang Al-Quran dengan berhadas. Para ulama beda pendapat. Tapi Syekh Shalih Fauzan lebih memegang pendapatnya tidak memperbolehkan. Kemudian hatta law fusirat alayhi bi anna al-murad bihi al-malaika, meskipun mutahharun ini ditafsirkan dengan malaikat, fa inna dzalika yatanawul bashar bidalalatil isyarah. Meskipun diartikan sebagai malaikat, tetap yang baca Quran itu adalah manusia, bukan malaikat. Iya kan? Berarti hukum ini memang untuk manusia.
Wa kama warada fil kitab alladhi kataba Rasulullah SAW ila ahli Yaman, dan kemudian surat yang ditulis oleh Rasulullah SAW kepada ahli Yaman min hadithi Amr ibn Hazm, dari hadis Amr ibn Hazm, qauluhu la yamassul Qur'an illa tahir, tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali dia adalah seorang yang suci. Maka ini adalah surat Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Yaman dalam riwayat Nasa'i wa ghairu muttasilan, dan sebagainya adalah yang bersambung. Qala Ibn Abdul Bar, Ibn Abdul Bar mengatakan innahu ashbahal mutawatir litalqiyan nas lahu bil qabul, maka ini adalah serupa hadis ini dengan hadis yang mutawatir dan hadis yang sudah diterima. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang tidak memiliki wudu, maka hendaklah dia berwudu untuk memegang Al-Quran. Tapi para jamaah, yang terbaik manusia itu memang wudu terus, Pak. Seperti yang dilakukan siapa? Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah, ya, wudu terus itu. Ya. Terus kemudian Rasulullah SAW juga menyontohkan wudu terus. Misalnya antum mau kerja, mandi, sekalian wudu, berangkat kerja. Kencing, wudu lagi. Enak loh wudu itu. Enak kan? Enak, seger. Wudu terus, Pak. Habis wudu ada lagi, apa lagi? Sholatnya, sholat lagi. Sujud, doa lagi. Masya Allah antum. Banyakilah sujud. Salah satu sahabat, ya Rasulullah, aku ingin masuk surga menemanimu. Maka Rasulullah SAW mengatakan aktsirus sujud. Maka perbanyakilah dengan sujud. Bukan sujud-sujudan, Pak. Biasanya orang sholat habis salam-salam zikir terus ke mana itu? Ke pojokan terus sujud, lama terus pulang. Bukan. Sujud maksudnya apa? Sholat. Banyaki. Ratusan kali tidak apa-apa, Pak, sujud, Pak. Banyaki. Kapan kita mau sujud? Sujud ini perkara yang paling penting, perkara yang paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan perkara yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sujud. Kemudian qala Syekhul Islam an man'i masil mushaf li ghairil mutatahhir, dan juga Syekhul Islam tentang larangan seorang yang memegang mushaf kecuali orang-orang yang suci. Huwa, katanya dia, huwa madhhabul a'immatil arba'ah, maka memegang mushaf dengan keadaan kondisi suci itu adalah pendapatnya empat imam, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Ini tidak usah pakai mazhab-mazhaban, sudah. Semua mazhab megang Al-Quran dengan berwudu. Untuk apa? Karena Al-Quran mulia, para jemaah. Karena Al-Quran mulia. Kemudian para jamaah, waqala Ibnu Hubairah fil Ifsah. Ibnu Hubairah juga mengatakan dalam kitab Al-Ifsah, ijma'u ya'ni al-a'immatul arba'ah annahu la yajuzu lil muhdits masul mushaf. Mereka bersepakat, mereka berijma', yaitu 4 ulama madhab, bahwasanya seseorang yang berhadath tidak boleh memegang Al-Quran. Wala ba'sa an yahmila ghairal mutatahhir al-mushaf fi khilafin aw kisin min ghairi an yamassahu. Maka di sini ada rukhsah, ada keringanan. Seorang membawa Al-Quran dengan tanpa memegangnya ketika dia saat berhadath, maka tidak mengapa. Misalnya istrinya, tolong taruhkan Al-Qurannya di tas saya misalnya. Oh iya, taruhkan di tas, tidak ada masalah. Berarti dia tidak memegang. Boleh-boleh saja membawa seperti itu, para jemaah. Kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika la ba'sa ay yanzura fihi wa yatasaffahu min ghairi mas. Dan juga tidak apa-apa ngelihat Al-Quran. Misalnya temennya, ayo sini bukan surat Al-Baqarah, misalnya dibuka, tolong dibukakan. Loh, kenapa kamu tidak buka? Iya, saya sedang keadaan muhdits, berhadath. Dibuka terus antum melihat. Ini juga tidak ada masalah. Ya, ini adalah rukhsah. Jangan nanti dianggap mau ngelihat tidak boleh, bawa tidak boleh, sulit nanti ya. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tapi ini adalah perkara khilaf. Sebagian para ulama mengatakan tidak mengapa seseorang membaca Al-Quran maupun membawa Al-Quran dengan tanpa wudu. Ini perkara khilaf ya. Tapi penjelasan yang menulis kitab ini tidak memperbolehkan kecuali dengan berwudu. Ya, antum pilih yang paling amat, antum pilih yang paling bagus, antum pilih yang paling membuat diri kita lebih baik, yaitu dengan berwudu. Jaga wudu, para jemaah.
Jaga mau tidur wudu, Pak. Mau tidur wudu para jemaah. Ada keutamaan itu ya. Kemudian yang kedua, wa yahrumu 'alal mudhi as-salatu fardhan aw naflan. Maka hadas, orang yang berhadas kecil maupun besar dilarang untuk salat wajib dan salat sunnah. Wa hadza bi ijma'i ahlul ilm. Idza istata'a at-tahara, apabila dia mampu untuk tahara, untuk bersuci, maka ijma' ahlul ilm tidak memperbolehkan salat tanpa berwudu, tidak boleh. Mau sunnah, mau wajib, liqauli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, ya, maka basuhlah, cucilah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala-kepala kalian, wa arjulakum, dan kaki kalian ilal ka'bain, sampai mata kaki, wa in kuntum junuban fattaharu, apabila kalian junub maka bersucilah. Maka dalil ini para jamaah al-ayat dan surat Al-Maidah ayat 6, wa qala Nabi SAW, sesuai dengan apa yang Nabi Muhammad SAW jelaskan, la yakbalullahu salatan bi ghairi tahurin, kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya seseorang tanpa adanya wudu taharah, bersuci. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bersuci ini juga harus benar, Pak. Jangan cuma ngasal. Ya coba kalau kita perhatikan di masjid-masjid ya, banyak anak-anak yang wudunya ngasal. Yang penting kena basah. Kadang-kadang keran itu dihidupkan cor. Dihidup lagi cor. Ini bukan wudu nih, Pak. Raup. Yesus ada caranya ya. Kemudian hadis, dalam hadis yang lain disebutkan la yaqbalullahu salata ahadukum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat di antara kalian idza ahdatha, apabila dia berhadas, tidak diterima, hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Maka wudu ini juga ada keutamaannya, ghurra muhajjalin. Nanti ketika kita di padang mahsyar akan kelihatan anggota-anggota yang sering kita berwudu itu bersinar. Ini keutamaannya para jemaah. Fala yajuzu lahu ay yusalliya min ghairi taharatin ma'al qudrati 'alaiha. Maka ketika antum mampu, antum sehat, air ada banyak, terus antum tidak wudu, itu tidak boleh. Wala tasihhu salatuhu, maka salatnya tidak sah. Sawa'un kana jahilan aw 'aliman, entah dia seorang yang jahil, tidak tahu, atau seorang yang alim atau tahu, nasian aw amidan, seorang yang lupa atau seorang yang sengaja, semua tidak boleh, Pak. Yang memperbolehkan adalah di hukum-hukum darurat. Misalnya orang kebakar satu badan, kan tidak bisa wudu. Atau mungkin airnya ada tapi dipakai minum, bisa cuma dipakai makan, dipakai wudu tidak bisa, boleh tayamum, boleh tidak wudu ya. Maka para jamaah ini dimuliakan oleh Allah, mungkin antum mau ke sungai, wah sungai itu bisa pakai wudu, datang ke sungai tidak tahu ada buaya, antum mau wudu apa kena buaya, kan tidak enak juga, Pak. Wudu cepet-cepetan buaya ya, Pak, bahaya ya, seperti itu. Ini kita berbicara dalam kondisi ada air dan antum mampu untuk wudu, gitu ya. Kemudian para jamaah, lakinna al-alim al-amid idza shalla min ghairi tahara ya'tham wa yu'azzar. Maka seorang yang alim, orang yang tahu tentang hukum wudu, terus sengaja dia sholat tanpa wudu, maka dia berdosa dan harus dihukum. Siapa yang menghukum? Hukum ta'zir, pemerintah, Pak. Wa in kana jahilan aw nasiyan, apabila dia lupa atau tidak tahu hukumnya wudu, fa innahu la ya'tham, maka dia tidak berdosa. Laki la tasihhu salatuhu, tapi salatnya tidak sah, tapi dia tidak berdosa. Kemudian para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara wudu ini adalah perkara kuncinya salat, Pak. Wudunya bagus, salatnya insyaallah makbul. Ya, karena kuncinya sudah ada. Ya, salah satu syaratnya salat, para jamaah.
Kemudian para jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang ketiga, yahrumu 'alal muhdits at-tawafu bil baitil atiq. Diharamkan seorang yang berhadas untuk tawaf di Ka'bah. Tapi di sini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama juga mengatakan boleh tanpa adanya wudu tawaf, karena tawaf itu tidak sama dengan sholat. Tapi ada yang menyamakan dengan sholat. Cuma di dalil yang kita bahas ini adalah yang mengharamkan, yang tidak memperbolehkan seseorang tanpa wudu dan dia bertawaf. Jadi nanti insya Allah mudah-mudahan kita semua diumrohkan dan dihajikan oleh Allah. Doa semua. Tidak ada halangan. Orang yang tidak punya duit bukan suatu halangan untuk haji dan umroh, tidak. Ya, antum doa, insya Allah antum dihajikan semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, tidak punya uang, punya insya Allah. Ya, jangan takut. Allah Maha Pemberi para jamaah. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, liqauli sallam, Rasulullah SAW mengatakan at-tawafu bil baiti salatun. Tawaf di Ka'bah sama seperti salat, kata Rasulullah. Illa anna Allah ba fihi al-kalam, kecuali Allah di dalam tawaf membolehkan kita berbicara. Jadi antum tawaf itu boleh bicara. Ya, misalnya sama ibunya, ayo bu, tidak apa-apa. Meskipun tawaf itu seperti sholat, ya, tapi tawaf boleh berbicara, Pak. Waqad tawadda'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam lit-tawaf. Maka Nabi Muhammad SAW berwudu ketika tawaf. Wa sahha anhu sallallahu, dan disahihkan darinya annahu mana al-haid min at-tawaf bil baiti hatta tathur. Maka Rasulullah SAW melarang orang-orang haid untuk bertawaf sampai dia suci. Nah, ini pertanyaannya, antum bawa istrinya antum misalnya, baru nyampe Mekah mau umroh, haid istri antum, gimana? Ya antum yang umroh, istrinya belum. Ditunggu sampai istrinya antum sudah bersih, baru kemudian nanti umroh antum antar. Seperti itu. Gimana kalau misalnya mau pulang tidak bersih-bersih? Ya sudah, diumrohkan ketika saat itu juga. Itu para jamaah ya. Karena itu masuk pada hukum darurat. Kemudian para jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kullu dzalika mimma yadullu ala tahrimi tawaf ala al-muhdits hatta yatatahhar. Maka semua dalil ini mengharamkan seseorang yang tawaf ketika dia berhadas. Ya. Jadi harus apa? Berwudu. Kemudian para jamaah, wa mimma yadullu ala tahrimihi ala al-muhdits hadatsan akbar qaulu sallam. Adapun dalil pengharaman seseorang yang hadas besar sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus shalah, janganlah kalian dekati salat, wa antum sukara, sedang kalian dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu mengerti, tahu apa yang kamu katakan. Karena orang mabuk biasanya tidak tahu. Wala junuban, dan tidak orang yang junub, illa abirin sabilin, kecuali dia hanya sekedar lewat, hatta taghtasilu, sampai dia mandi. Maka para jamaah, seorang yang junub tidak boleh tinggal di dalam masjid. Ya, seorang yang junub tidak boleh tinggal di dalam masjid, illa abiri sabilin, kecuali dia sekedar lewat saja. Dalam surat An-Nisa ayat 43, ay la tadkhulul masjid wa antum junub, janganlah kalian masuk masjid dalam keadaan junub, illa mari tariq, kecuali kalian hanya lewat saja. Ya, kecuali lewat saja. Famana'u min dukhulil masjid lil baqa'i fihi yaqtadi mana'u min at-tawafi min babil aula. Orang junub saja duduk-duduk di masjid tidak boleh, apalagi untuk tawaf sudah pasti tidak diperbolehkan. Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, wa hadhil a'mal tahrumu 'alal muhdits sawa'un kana hadatsuhu akbar aw asghar. Yang sudah kita bahas ini adalah larangan-larangan orang yang melakukan suatu amal ibadah bagi orang-orang yang berhadas kecil maupun yang besar. Kemudian para jamaah,
ia dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ammal asya' allati tahrumu 'ala al-muhdits hadatsan akbar khassah. Adapun perkara yang dilarang ketika seorang berhadas besar, ini khas, khusus. Ya, tadi kan bisa kecil bisa besar. Sekarang khusus besar saja. Yang pertama, al-awwal yahrumu 'ala al-muhdits hadatsan akbar qiraatul Qur'an. Diharamkan seorang yang muhdits hadas besar membaca Al-Qur'an. Li haditsin Ali radhiyallahu an, sesuai dengan hadis Ali radhiyallahu an, la yahjubuhu, yakni Nabi SAW, tidak ada satupun yang menghalangi Nabi Muhammad SAW anil Qur'ani syai', di dalam Al-Quran tidak ada yang menghalangi Rasulullah SAW. Laisal janabah, kecuali junub, yaitu hadas besar. Nah ini ya, rawahu at-Tirmidzi wa ghairuh, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya. Walafzu Tirmidzi, dan lafaz Imam Tirmidzi, yuqri'na al-Qur'an ma lam yakun junuban, dibacakan kepada kami Al-Qur'an kecuali dalam keadaan junub. Jadi dalam keadaan junub, hadas besar, hadas besar itu ada berapa? Hadas besar ada berapa? Junub itu ada berapa? Apa aja? Dua. Nifas, haid juga. Jadi tiga ya, haid, nifas, dan mengeluarkan air mani. Ya, itu yang namakan junub besar. Kemudian para jamaah, wa bima'nahu fahadha yadullu ala tahrim qiraatil Qur'an lil junub. Maka ini adalah dalil yang dilarangnya orang-orang yang junub untuk baca Quran. Wa bima'nahu haid wan nufasa, dan di situ juga pemaknaan tentang wanita yang haid dan nifas. Walakin, akan tetapi, rakhasa ba'dul ulama, sebagian ulama memberikan rukhsah keringanan, ka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu Syekhul Islam lil haid an taqra'al Qur'an idza khasyata nisyanahu, yaitu wanita-wanita yang haid untuk tetap membaca Al-Qur'an. Karena apa? Dikhawatirkan hilang bacaannya atau hilang hafalannya. Jadi seorang wanita yang haid misalnya berapa hari? 7 hari, 14 hari. Lah ini kalau tidak baca Quran, maka apa? Maka hafalannya hilang. Taib, adzan dulu, kita lanjutkan sehabis adzan. Fadhal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid wa ba'd. ولا بأس أن يتكلم المحدث بما وافق القرآن إن لم يقصد القرآن بل على وجه الذكر مثل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. Di hadits Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi SAW kana yadhkurullah ala kulli ahyani. Jadi juga rukhsah, kita tidak mengapa untuk mengambil potongan-potongan ayat yang dibaca bagi orang-orang yang junub. Misalnya orang yang junub gitu ya, hajim, alhamdulillah misalnya. Maka ini juga kalimat yang ada dalam Al-Quran. Atau mungkin ketika ketemu sama orang, ya, doakan saya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini juga ayat Al-Quran, maka tidak mengapa. Jadi seorang yang muhdits, seorang yang berhadas besar, ketika dia membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Bismillahirrahmanirrahim, tidak apa-apa, meskipun itu masuk di dalam ayat-ayat Al-Quran. Liqaul, sesuai dengan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW kana yadhkurullah ala kulli ahyani, karena Nabi Muhammad SAW terkadang sering dia untuk apa? Berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua para jamaah, wa yahrumu 'ala al-muhdits hadatsan akbar, dan diharamkan berhadas dengan hadas yang besar, min janabatin aw haid aw an-nifas, bagi orang-orang yang junub, bagi wanita yang haid dan nifas, al-lubthu fil masjid bi ghairi wudhu'in, berdiam diri di masjid tanpa adanya wudu. Berdiam diri di masjid dengan tanpa adanya wudu. Liqaulihi ta'ala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabil hatta taghtasilu. Maka seorang wanita
yang haid, yang nifas ataupun yang junub, laki-lakinya juga sama seperti itu. Ketika saat itu mereka tidak boleh berdiam diri di masjid kecuali dengan berwudu. Loh, junub loh, tidak apa-apa berwudu. Karena wudu itu takhfif, meringankan. Tapi para ulama juga berbeda pendapat tentang ini. Ya. Tadi yang disampaikan dalam surat An-Nisa ayat 43, para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang tetap membolehkan wanita haid masuk masjid. Yang tidak boleh itu adalah sholat dan tawaf. Ya. Apa dalilnya? Ketika saat itu ada wanita hitam yang tinggal di dalam masjidnya Rasulullah SAW. Dia suka nyapu apa segala macam. Ya, kalau wanita tinggal di masjid berarti dia haid di dalam masjid juga. Jadi sebagian para ulama tetap memperbolehkan, tapi sebagian tidak memperbolehkan. Yang pasti seorang wanita yang haid dan nifas tidak diperintahkan, tidak diperbolehkan untuk sholat. Sudah itu aja. Untuk masuk masjid para ulama khilaf. Aila tadkhulul masjid lil baqa' fih. Maka tidak boleh seorang wanita yang haid dan nifas, kalau menurut yang kita baca, yang kita pelajari, untuk berdiam diri di dalam masjid, ya. Waliqali sallallahu la uhillal masjid li haid wala junubin. Tidak aku halalkan masjid untuk wanita haid dan orang-orang yang junub. Ya. Kemudian rawahu Abu Dawud min haditsin Aisyah wa sahih Ibnu Khuzaimah. Maka hadis ini dari Aisyah dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Fa idza tawadda'a man 'alaihi hadathun akbar. Maka barang siapa yang di antara kita junub, hadas besar, kemudian berwudu, jazalahu al-lubthu fil masjid. Maka dia boleh untuk berdiam diri di masjid. Liqauli Atha. Dari perkataan Atha, ra'aitu rijalan min ashabi Rasulillah SAW, aku melihat beberapa orang laki-laki dari sahabat Rasulullah SAW, yajlisuna fil masjid, mereka duduk di masjid, wahum mujnibuna idza tawadda'u wudu as-shalah, ketika saat itu mereka junub apabila mereka berwudu untuk wudu salat. Wal hikmah min hadzal wudu takhfiful janabah. Kenapa di sini diperbolehkan orang yang junub kemudian berwudu kemudian duduk di masjid? Kenapa diperbolehkan? Karena ini untuk meringankan junubnya. Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah, bukan suatu hal yang aneh seorang orang muslim itu sering duduk-duduk di masjid. Ya, dulu ceritanya Rasulullah itu pada teman-temannya apa yang lainnya duduk di mana? Di Ka'bah. Ya, duduk-duduk di masjid, mudzakarah, zikir, cerita-cerita yang indah, ya, cerita-cerita inspiratif, cerita para nabi, cerita yang lain. Ini adalah satu kebiasaan. Maka antum ya juga ya duduk-duduk di masjid. Masjidnya juga diperhatikan. Kalau cuma duduk-duduk tok Pak, terus masjidnya kotor, ya sama aja. Ya kalau masjidnya kotor dibersihin. Kami ya di sekolah itu kami punya aturan. Yang bawa kotoran, yang bawa makan, yang bawa minum, mereka harus membersihkan makan minumnya dia sendiri. Jadi ketika misalnya antum dikasih minum di masjid, ya, ditaruh di pojok ya, jangan dipegang, tetap dibawa ke tempat sampah. Itu seperti itu Pak. Jangan selalu kita mengandalkan marbot. Iya kalau masjidnya punya marbot. Lah kalau tidak punya, ya karena marbot juga bayar, ya kan? Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kita juga beradab pada masjid. Kita ini tamunya Allah. Kita ini tamu kan ya. Ya tamu ya bukan sak penake dhewe, Pak. Ya makanya masjid itu sekarang banyak yang ditutup. Ngamuk-ngamuk, orang tidurnya gak oleh di masjid. Dan sekarang orang tidurnya tidak punya KTP. Nanti ada apa-apa sama kampung, masjidnya yang disalahkan. Lah kadang-kadang saya pernah ada masjid ya, saya pernah membina satu masjid. Sebelum subuh itu tahu antum yang yang punya perkumpulan sepeda motor itu tidur di masjid. Semuanya, saya tidak ngitung, banyak. Kecapean katanya. Tidur di masjid. Sudah saya buka pintu masjid, saya adzan subuh. Habis adzan saya balik lagi kosong, kinclong, enggak ada wong. Ini kan fitnahnya besar. Ini orang muslim apa orang apa? Masa bukan orang Islam yang tidur di masjid? Satu pun tidak ada Pak. Dan saya ketika adzan itu tidak dengar suaranya sepeda motor dihidupkan. Nah, mungkin dituntun apa cepet-cepetan ya adzan ngadep ke sana. Sudah habis la ilaha illallah sudah selesai,
Saya rencananya mau bangunin orang-orang itu. Tidak ada, bersih, satu orang tidak ada. Ya Allah, kemana semua? Lah ini kan fitnah juga. Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang ngelarang. Antum ke Masjidil Haram 24 jam untuk dibuka. Antum mau ngapain, apa yang penting zikir apa segala macam boleh. Tapi jangan berbuat kotor, Pak. Jangan berbuat kotor, jangan berbuat penistaan dan yang lain-lain. Ya. Ini kayak kemarin tuh ada, ya ini sebetulnya aib, ya. Ada orang umroh malah doakan orang kafir di sana. Ya bukan doakan kebaikan, doakan dia sudah meninggal orang kafirnya, kan tidak boleh. Ya. Kemudian para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid ini juga perlu ditata, yang azan, yang apa, antum ini banyak. Jangan merasa susah kalau ditugasi sama masjid. Ya, jangan merasa susah, Pak. Karena antum mempermudah pelayanan masjid ini, maka antum akan dipermudah oleh Allah. Sampai raja-raja Saudi itu memanggil dirinya Khadimul Haramain, pembantunya dua tanah suci itu, Pak. Mereka tidak pernah ngomong raja, Pak. Khadimul Haramain. Ya, Khadimul Haramain. Ya, pembantu mereka, pelayan para jemaah. Maka kita harus terikat sama yang namanya masjid. Masjid butuh apa cepat. Ya, masjid butuh apa cepat. Ini cepat. Rasulullah SAW pernah nampung ashabus suffa itu berapa orang? Sekitar 70 orang. Salah satunya adalah siapa? Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ditampung karena orang-orang Islam ketika saat itu disuruh ngelepas hartanya. Mereka ke Madinah tidak bawa harta, tidur di mana dia? Ya di masjid. Sekitar 70 orang. Makanya Rasulullah sedekah sama orang-orang yang ashabus suffa yang ada di sana. Ya, maka para jamaah dimuliakan oleh Allah, tidak ada orang yang melarang masjid. Melarang orang tidur di masjid, tidak ada. Tapi ya kebanyakan orang yang tidur di masjid itu membawa apa? Hal yang tidak baik para jemaah. Ya, apalagi sekarang ya, kalau orang mau nginep di masjid ya boleh saja, tapi ada KTP-nya, laporan Pak RT begitu, Pak. Nanti ngomong, wah dipersulit, tidur masjidnya dipersulit. Bukan. Antum masuk hotel aja pakai KTP. Kemudian para jamaah, wa kadzalika yajuzu lil muhdits hadatsan akbar. Dan juga diperbolehkan untuk orang yang berhadas besar ayyamurra bil masjid li mujarradil ubur minhu min ghairi julusin fi. Dan juga sekedar lewat, misalnya dari sana mau lewat ke sana, lewat masjid begini, tidak apa-apa. Cuma sekedar lewat illa abirin sabil, kecuali orang-orang yang lewat. Dalam surat An-Nisa 43 ayat mutajawizina fihi lil khuruj minhu wal istithna minan nahyi ibaha, dan ini adalah pengecualian para jemaah. Fa yakunu dzalika mukhassisan li umumi qaulihi ta'ala, maka ini adalah khusus dari keumuman yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la uhillal masjid li haidin wala junubin. Tidak aku halalkan masjid untuk orang-orang yang haid dan orang yang junub. Wa kadzalika musallal id, dan juga lapangan salat id, la yalbuthu fihi man alaihi hadatsun akbar bighairi wudu'ihi. Dan orang-orang yang haid, orang-orang yang masih belum suci, wanita-wanita dilarang untuk duduk-duduk di lapangan salat id kecuali dia berwudu. Kecuali berwudu. Jadi wanita-wanita yang haid memang diperintahkan untuk keluar oleh Nabi Muhammad SAW, tapi dia berwudu agak jauh. Wa yajuzu lahul mururu minhu, dan juga boleh untuk melewatinya li'anna Nabi SAW qal, karena Nabi Muhammad SAW mengatakan wal ya'tazulul huyyadul musalla, hendaklah wanita haid itu menjauhi diri dari musalla. Tapi tetap dia hadir, tetap dia mendengarkan khutbah, tetap dia keluar dari rumah, tapi dia berwudu, karena wudu ini sejatinya untuk meringankan. Wallahu a'lam shawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.